kenapa Dewa masih bisa eksis sampai sekarang. Kalau menurutku Dewa muncul di saat waktu yang tepat, karena di saat 89 90-an itu lagi musiknya lagi berjaya-jayanya. Dan menurutku salah satu faktor kenapa Dewa bisa terkenal sampai sekarang karena lagu single pertama itu Kangen, dan itu ngehits banget. Dan lagu pertama itu bahkan sampai sekarang yang paling terkenal lagu pertama itu. Jadi menurutku dengan lagu Kangen ini bisa membawa semua sampai tadi yang cerita bilang di Ancol anak-anak umur 17 tahun yang baru-baru lulus kuliah, lulus SMA itu bahkan hafal semua lagu-lagu Dewa tuh. Aku kayak kaget kayak ini anak-anak muda loh, maksudnya Dewa kan zamanku, zaman sekarang aku umur 25, sekarang umur 17 masih ada yang tahu. Jadi menurutku ini band yang living legend sih, long last, yang menurutku bahkan kalau aku punya anak, punya cucu nanti bahkan mungkin masih bisa dengerin. Oke, dari point of view seorang anak Ahmad Dhani yang lo lihat sehari-hari proses berpikir dan proses produksinya, ayah lo tuh seperti apa sih? Kalau ayah sih aku lihat sih orangnya jarang keluar rumah. Terus dulu pagi dulu banget hampir setiap kali aku bangun pas saya di komputer buat musik sendiri. Bahkan sampai sekarang juga kadang di lantai 3 udah ada suara musik, ayah sendiri lagi bikin musik. Dan itu berlangsung sudah sangat lama. Iya, itu hampir setiap hari tuh kayak gitu. Jadi menurutku juga Dewa kenapa bisa sampai sekarang karena berkarya terus, dan karyanya pun gak deret ya, hit semua. Oke, sebagai orang yang dekat dengan Ahmad Dhani di sehari-harinya, kita tahu bahwa Ahmad Dhani sering buat keputusan atau tindakan yang kontroversial ya. Menurut lo gimana sih? Ya itu sih karakternya nggak bisa diubah. Kayak A ya A, B ya B ya, itu sesuai watak. Tapi di luar itu ya orang yang nggak kenal Ayah kan pasti bilangnya orang tengil, sombong. Tapi ternyata gitu ya, makanya ada quotes tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya kalau udah kenal Ayah tuh orangnya asik banget, jokesnya juga lucu, lingkungannya juga jokesnya Om Ari, Om Andra kan orang Surabaya juga, jadi aku nyambung gitu. Terus tentang kansnya Dewa untuk go internasional, setahu lo, menurut lo itu sejauh apa sih memungkinkan terjadi? Sebenarnya chance itu udah dari 2004 ya udah main di Australia sama US itu untuk tour, dan sekarang tour 30 kota udah masuk ke Malaysia, dan chance untuk go internasional sih menurut aku sangat bisa, karena musiknya juga udah kualitas internasional, bukan kualitas kaleng-kaleng sebenarnya. Mungkin lirik kali ya, orang, karena aku pernah ke Bangkok, kalau kita ngomong bahasa Indonesia, di US kemarin kita ngomong bahasa Indonesia, mereka tuh ngeliat kayak ini bahasa apa, kok aneh, nggak pernah kita denger. Kayak Cina kan oke, Bangkok terus aneh, tapi kalau Indonesia tuh bahasanya unik, jadi agak susah diterima. Jadi untuk go internasional menurut lo better pakai bahasa Inggris dulu? Better lirik kayaknya sih ya. Ganti, tadi lo beda kan? Ya menurut lo kansnya yang paling kira-kira menurut lo yang paling mungkin yang terdekat itu untuk go internasional negara mana dulu atau benua mana dulu sih? Kalau aku bener kata, aku setuju sama Om Yuka tadi, Amerika ya, karena kalau di Inggris kan kayaknya musik itu segmented banget, kalau Amerika kan lebih luas. Dan ada bocoran sedikit, ini Desember ini kan kita bakal ke US, jadi pernah dikasih bocoran sama Ayah, lagunya Ayah yang judulnya Cinta Itu Buta udah di cover sama penyanyi Whitesnake udah diisi bass sama bassisnya Toto ya, Mr. Big, bassisnya Mr. Big, diisi drum sama drummernya Toto, diisi gitar sama gitarisnya Guns N' Roses, tapi bukan Slash. Tapi aku udah denger dan itu keren banget, dan insya Allah ini menjadi batu lompatan pertama untuk go internasional sih, menurut aku bilang. Terus what do you think about the future? Dewa akan seperti apa 10 tahun ke depan? Wah, 10 tahun ke depan mungkin akan sama, masih tetap jalan terus, cuman kalau aku feeling mungkin akan lebih meluas lagi, karena kan ini udah 30 kota, 30 lagu itu udah sangat gede banget, udah
belum ada mungkin di band Indonesia kayak gitu ya. Jadi mungkin band yang bisa go internasional pertama Dewa sih. Masih terkenal sampai sekarang? Kalau menurutku ya, soalnya karena Dewa selalu musiknya bertransformasi mengikuti zaman, dan musiknya selalu berevolusi mengikuti zaman, dari tahun ke tahun selalu berubah, dan juga musiknya bisa menyesuaikan dengan vokalisnya. Jadi bukan ganti vokalis pun nggak masalah karena musiknya menyesuaikan si vokalis. Dan juga musiknya mengikuti zaman ya, kayak sekarang lagu terbarunya Juliet, musiknya elektronik banget. Dan Dewa berani buat musik yang out of the box. Jadi ya akhirnya tidak lekang dimakan zaman karena mengikuti zaman yang ada. Dan musiknya selalu berevolusi. Oke, sekarang kan Dewa sering featuring bareng 4 orang vokalis ya. Nah, menurut lo lebih bagus Dewa dengan konsep seperti ini atau Dewa dengan satu vokalis tetap seperti dulu? Ya, memperkenalkan 2 vokalis baru menurutku salah satu trik yang jitu ya untuk mendapatkan market anak muda juga, karena Firza dan Om Elo ini kan marketnya market muda. Jadi ya itu tadi makanya kenapa Dewa nggak lekang dimakan zaman ya, karena dia bisa bertransformasi musiknya dan vokalisnya pun juga bisa enak, bongkar pilih bisa juga. Jadi era manapun pas Om Erlaso main, ibu-ibu pada flashback ke zaman-zaman mereka SMA, tapi pas Om Elo Om Firza main, anak-anak zaman sekarang pun bisa enjoy juga. Jadi ya itu tadi Dewa musiknya bisa mengikuti zaman karena selalu bertransformasi tadi. Oke, terus tentang kans Dewa untuk go internasional lebih luas menurut lo gimana? Ya menurutku Dewa 19 sebenarnya musiknya udah internasional banget ya. Mungkin tinggal dikemas bagaimana caranya go internasional, mungkin dengan lirik bahasa Inggris kah, atau mungkin kayak contohnya Coldplay dengan BTS saja mereka bisa memasukkan lirik Korea dengan lirik Inggris, mereka menggabungkan kedua itu. Mungkin Dewa harus mencari formulanya ya, karena kalau menurutku dengan lirik bahasa Indonesia agak susah untuk go internasional. Bahkan BTS pun pakai lirik bahasa Inggris dan digabungin lirik Korea, dan itu menurutku Dewa harus mencari formulanya untuk gimana caranya go internasional. Karena dengan paket yang sekarang menurutku udah lengkap, tinggal mencari formulanya aja. Menurut lo berlebihan nggak sih kalau misalnya musik dan lirik Dewa itu dibilang jenius segala macam? Enggak sih, malah emang liriknya deserve karena liriknya ada yang sufisme tapi dibalut dengan lagu rock. Ada juga liriknya yang menye-menye tapi musiknya keren. Jadi menurutku Dewa udah paket lengkap lah. Kalau lo pribadi, vokalis Dewa yang menurut lo paling match sama Dewa siapa? Kalau menurutku yang paling match ya semua vokalis match, karena kayak sekarang Om Firza, Om Elo dengan aransemen baru. Walaupun Om Firza, Om Elo bawain pakai aransemen Om Once juga mungkin nggak klop. Tapi kalau aku juga nggak suka ngeliat Om Once pakai aransemen baru. Aku sukanya nostalgia pakai aransemen lama. Pun begitu sama Om Erlaso, jadi dapat sisi flashbacknya gitu loh. Kalau dari Om Elo dan Om Firza dapat sisi freshnya. Jadi menurutku Dewa ini justru yang bisa menyesuaikan dengan vokalis itu. Jadi itu dia kenapa nggak ada matinya, karena Dewa bisa menyesuaikan dengan vokalisnya, bukan vokalis menyesuaikan dengan bandnya, tapi sebaliknya. Point of view L dan generasinya, Dewa itu kayak apa sih? Dewa 19 tentunya ya legend, karena musiknya sudah banyak yang orang-orang tahu dan melekat, dan juga mungkin sudah jadi soundtrack hidupnya ya. Kayak misalkan lagi PDKT sama cewek pakai lagu Dewa, itu kan udah banyak yang mungkin sekarang jadi suami istri udah punya anak ya masih flashback dengan lagu Dewa. Menurutku lagu Dewa sangat everlasting dan tidak lekang dimakan zaman.
Apalagi sekarang anak-anak zaman sekarang juga teman-temanku kalau di setel lagu Dewa tahu semua dia. Mau lagu kosong kayak sampai lagu manusia biasa pun mereka tahu. Gak cuma Risalah Hati atau Pupus, tapi bisa semuanya karena memang musiknya jenius tadi. Semoga Dewa 19 semakin sukses, semakin berjaya, dan bisa menghasilkan karya-karya yang sangat indah dan luar biasa demi generasi bangsa Indonesia. Kenapa nih Dewa 19 menurut lo masih terkenal sampai sekarang? Kenapa ya? Mungkin memang lagu-lagunya tuh gampang untuk diterima dari kalangan apapun gitu, kalangan apapun. Terus Dewa 19 tuh punya signature-nya juga, nggak hilang gitu. Biarpun lagu-lagunya gampang diterima, tapi nggak hilang karakteristiknya gitu. Sehingga gampang untuk diingat oleh umur berapapun gitu. Terus ini mungkin Dewa 19 tuh dari segi lagu udah berkarakter nih. Orang-orangnya juga punya karakter gitu. Jadi gampang sekali untuk ini Once nih misalnya gitu. Oh ini Ari Lasso nih gitu. Terus apalagi Mas Dhani dengan karakter yang seperti itu kuat sekali gitu. Banyak orang bisa menjadi apa ya? Mereka ini bisa jadi influence bagi penggemarnya gitu. Sebelum gabung di sini lo pasti udah berapa kali bawain lagu Dewa kan? Nah, gimana perasaan lo udah join the team? Saya senang banget karena apa ya, lagu-lagu yang tadi cuman bisa gue denger gitu ya, gue bawakan alias cover gitu, tapi sekarang bisa gabung di dalamnya tuh sesuatu yang bisa dibilang kebanggaan tersendirinya ada gitu. Terus apa ya, energinya beda lah udah di dalam gitu. udah bareng-bareng dibanding dulu. Nah terus gini kan, banyak orang bilang katanya Dewa ini udah go Asia ya. Menurut lo tentang Dewa go internasional lebih luas lagi bagaimana? Oh iya dong, harus Dewa mungkin beberapa tahun ke depan kalau bisa internasional gitu kan, kalau bisa. Karena Dewa punya begitu banyak hitsnya di Indonesia itu, kayaknya udah apa tuh, kalau air di dalam gelas tuh udah tumpah-tumpah tuh airnya tuh, tinggal harusnya ditambah gelas baru lagi, gelasnya lebih cantik lagi gitu ya. Mungkin ya bisa go internasional beberapa tahun kemudian. Sekarang oke, mungkin Asia diakuin kan. Walaupun dengan lirik Indonesia? Walaupun dengan lirik Indonesia, aku rasa nggak apa-apa, nggak masalah. Ya juga banyak, ada beberapa lagu Dewa juga yang berbahasa Inggris kan. Mungkin itu bisa menjadi hits di luar juga nanti. Ketika lu join di tim ini kan, itu merupakan salah satu dreams lo sih, maksudnya mimpi lo sih gitu. Kayak misalnya pernah terpikir gak sebelumnya? Nggak terfikirkan lah, maksudnya nggak terfikirkan dan tidak terencanakan. Jadi memang udah garisnya kayak bisa bergabung di dalam, bisa kenal sama orang-orang hebat ini, terus bisa bertukar pikiran aja, itu udah cukup menyenangkan bagi aku gitu. Apalagi bisa bergabung menjadi keluarga mereka, itu jadi sesuatu yang menakjubkan lah. Terus yang waktu itu ayah juri yang di Idol. Oh ya, Idol. Itu kan udah tuh, kenapa sih nggak keluar aja, itu udah terpikirkan belum? Waktu itu dua-dua gue. belum kepikirkan, belum kepikir. Gimana sih lo ngebagi waktu, atau lo bisa adil ngebagi waktu ketika
lo harus main sama Dewa, ada jadwal Dewa berbarengan dengan jadwal lo sebagai solois? Itu sih aku percayain ke manajerku aja. Dia yang mungkin lebih paham gitu ya. Tahu juga jarang bentrok. Pernah sekali doang waktu itu. Karena juga miskomunikasi. Tapi selebihnya aman-aman aja. Nggak ada permasalahan. Terus kalau memang waktunya main bareng Dewa. Kalau waktunya sendiri gitu. Nggak menjadi trouble gitu. Terus lo sendiri lebih suka dikenal sebagai Firza penyanyi solo atau Firza vokalis Dewa? Dua-duanya lah. Dua-duanya. Apa ya? Bagi aku punya kalaupun orang ngelihat pasti punya experience masing-masing. Pada saat mereka ngelihat Firza lagi sama Dewa, pasti mereka ngelihat ada vibes yang beda gitu. Begitu juga sebaliknya, pada saat Firza lagi sendiri tuh pasti ada perbedaan gitu dengan Dewa, pasti. Gitu. Biarkan mereka yang menentukan. Iya. Harapan lo Dewa ke depannya terakhir? Dewa harus jalan terus sampai kapanpun. Dewa harus, ya kalau bisa punya karya lagi yang baru, kayak Juliet udah ada. Ya mudah-mudahan ke depannya itu ada lagi karya-karya selanjutnya. Terus makin muda terus di setiap tahunnya, makin muda terus, manggung terus, apa ya? Kalau bisa ya kita dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman. Jangan susah-susah. Mas Agung, menurut Mas Agung gimana? Apa penyebabnya Dewa 19 masih terkenal sampai sekarang? Yang terutama lagu-lagunya, liriknya, aransemen, gampang diterima. Bahkan anak saya, temen-temennya pun pada saat nonton mereka nyanyi semua gitu. Dari lagu pertama sampai kecuali lagu baru ya, lama-lama mereka hafal semua. Jadi itu bukti bahwa Dewa bisa diterima di semua kalangan sampai generasi ke nanti selanjutnya. Terus menurut Mas Agung lagu yang terbaru Juliet itu sudah cukup mewakili generasi sekarang atau gimana sih? Saya nggak tahu juga sih. Tapi kalau saya sebagai musisi itu adalah lagu yang baik, lagu yang bagus. Tapi untuk penggemar atau untuk penikmat, saya tidak tahu, tidak paham. Sebenarnya publik nggak banyak yang tahu gimana sih proses bergabungnya Mas Agung ke Dewa waktu itu. Mungkin bisa diceritakan secara ringkas aja sih. Waktu itu pada saat setelah latihan, lagi break latihan kalau nggak salah itu, Dhani menawarkan untuk gabung. Tapi saya menanyakan soal Tio bagaimana gitu. Kata Dhani, Tio udah nggak di Dewa. Oh ya udah, kalau udah nggak di Dewa, kenapa nggak jalan aja kan gitu kan? Ya, seperti itu aja. Itu pada tahun 2006-2007 lah. Itu
singkatnya. Ya, singkatnya. Itu waktu itu lokasinya di Jakarta juga. Di studio. Oh, studio. Studio. Lagi ngapain sih? Lagi latihan. Habis latihan lagi break itu. Latihan apa? Sama Dewa. Iya, latihan sama Dewa lah. Jadi Dani lagi makan, saya keluar dari studio, terus Dani, Gung, kamu ini ya, gabung sama Dewa ya? Loh, Tio mana? Gitu. Tio kemana? Tio udah nggak di Dewa, katanya gitu. Udahlah. Ini aku nggak mau dikeluarin kamu. Iya. Sama kayak ini. Labuan gimana? Siapa itu? Iya. Oh, ada yang seperti itu. Terus kenapa kira-kira apa? Kok dia nggak diganti, aku nggak diganti seperti yang lain-lain? Nah, Kenapa tuh? Lewat ya? lumayan 14 tahun. Apa maksudnya gini? Apa 16. resepnya Mas awet di sini? Gitu. Awet di Dewa 19. Iya. Saya nggak tahu. Kalau saya sih cuman mengalir aja. Yang terutama karena saya suka sama musiknya, itu yang pertama. Yang kedua, dari sosoknya masing-masing pun oke gitu kan. Yang ketiganya mungkin musiknya bisa diikutin lah gitu. Bisa dimainkan, bisa diikutin dengan skill dan teknik yang saya punya gitu. Ya, mungkin kira-kira itu aja. Yang terakhir ya, paling komentarnya tentang sold out dengan cepatnya tiket di Malaysia. Saya juga nggak menyangka akan sold out secepat itu. Tapi anyway, terima kasih untuk Baladewi Malaysia. Untuk konser yang upcoming nih di JIS, konser Akbar itu, kira-kira akan ada persiapan khusus nggak di Dewa atau sebagainya? Persiapan khusus paling latihan, hanya masalah pembagian lagu aja mungkin ya. Kalau saya ya sebagian lagu sudah hafal, jadi nggak banyak latihan juga nggak masalah. Mungkin yang lain yang kan ada Aksan juga ya, ada Aksan, ada Wawan, ada Tio aman. Aksan sama Wawan kan nggak pernah latihan juga. Paling tinggal Aksan sama Iya. Wawan aja. Sama pembagian lagunya, lagu A siapa, lagu B siapa gitu. Kalau beat yang Om Agung suka lagu apa dia? Siti Nurbaya. Itu Nurbaya. Itu lagu paling enak buat main drum. Siti Nurbaya. Om Biko juga Siti Nurbaya. Iya. Kalau kebalikannya, ketika di panggung paling nggak enjoy bawain lagu apa? Nah, yang boring. Yang boring ya? Sedangin bercinta sebenarnya boring banget. Iya. Menurut Kang Yuka itu kenapa Dewa masih terkenal sampai saat ini? Ahmad Dhani. Iya ya, Ahmad Dhani lah yang bikin Dewa selalu eksis.
Hah? Kurang saintifik. Kurang saintifik. Ya selain banyak hitsnya udah pada tahu lah, hitsnya banyak. Tapi peran Dhani kan lebih besar. Oke. Terus sebagai orang yang udah lama kerja sama bareng Ahmad Dhani, apa yang bikin itu memungkinkan terjadi? Itu mau 20 tahun loh. 20 tahun. 20 tahun. Tahun 20 tahun ya. Ya selama 20 tahun joknya asik, bisa nyambung, jangan sakit hati. Nah, ya kan Surabayaan Gembili itu kan biasanya kasar-kasar. Kalau nggak sabar-sabar amat ya, kalau nggak nyambung bercandanya susah lah, nggak akan bertahan. Terus mengenai musik itu, konsep bermain seperti apa sih yang Kang Yuke mainkan selama ini ketika menyesuaikan diri dengan lagu-lagu bikinan Ahmad Dhani? Biasanya nyesuaiin dengan musiknya Dewa ya, jelas Dewa banyak loop sama sequencer dan itu jarang di band lain. Ya saya bisa menyesuaikan dengan itu aja. Buat saya nggak agak susah-susah gampang sih. Tapi ada tantangan tersendiri begitu bisa menyesuaikan metronom dengan loop sama sequencer. Atau kita flashback sedikit, tadi sama juga, gue tanyain juga ke Mas Agung ya. Story-nya apa sih, gimana sih bisa bergabung di Dewa, karena nggak banyak orang yang tahu tentang story aslinya gitu. Dulu saya diajakin sama siapa? Once ya, Once Tio tahun 2000 itu. The Groove tuh album kedua. Mereka datang ke NYC, waktu itu Dewa, The Groove masih ngamen. Ya, tawaran pertama saya agak-agak berat karena manajemen The Groove tidak membolehkan. Tahun kedua berikutnya baru. Setelah setahun jalan, kebetulan saya ada konflik sama Jengri Karoslan itu. Ya sama anak-anak The Groove. Akhirnya saya memutuskan diri untuk jadi additional Dewa. Jadi konflik yang membawa berkah. Lumayan bayarannya lebih oke. Karena kalau nggak konflik nggak jadi di sini. Yoi. Ya. Terus tentang apa ya, harapan orang-orang untuk Dewa bisa go internasional. Kira-kira pandangan Om Yuke sejauh mana sih kemungkinan itu bisa terwujud? Gitu? Kayaknya Dewa udah go internasional deh, kayaknya waktu itu udah beberapa kali. Tapi ya kalau bisa lebih go internasional lagi, yaitu prestasi yang agak sulit dicapai ya. Tapi kalau bisa berhasil oke lah. Pasar mana yang paling mungkin menurut Om Yuke? Kayaknya Amerika lebih oke deh. Mengingat Dewa pernah kesana juga di 4 kota. Peran fans dalam kacamata seorang Yuke gimana sih? Fans. Peran fans. Oh penting. Dan itu kita bisa jualan merchandise kan. Dan Dewa bisa lebih besar gara-gara fans juga. Terus kenapa sih kok Dewa bisa sampai di fase puber kedua, artinya dia bisa hype lagi di generasi milenial yang sekarang ini? Perasaan Dewa puber terus deh, nggak pernah puber. Ya dibanding band-band lain ya, Dewa selalu eksis. Di tengah pandemi kita tetap jalan.